Tahu nggak, apa yang diberikan Tuhan pertama kali saat kamu berdoa meminta rezekimu meningkat? Tuhan tidak akan langsung memberikanmu promosi jabatan, bisnis yang lancar, dan juga rezeki yang datang dari segala arah. Tapi apa? Tapi dirimu akan dihadirkan kondisi kesulitan, kehilangan pekerjaan, bisnis yang sepi bahkan bangkrut, tabungan yang tiba-tiba terkuras oleh pengeluaran yang tidak terduga. Dan kondisi seperti ini bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar atau tidak mengabulkan doamu. Melainkan disitulah titik di mana doamu sesungguhnya sedang dikabulkan. Tuhan tidak akan pernah menjawab doamu dengan hasil yang instan. Semua jawaban dari doamu itu selalu datang melalui proses, melalui kejadian, bahkan melalui keruntuhan. Kenapa begitu? Karena untuk bisa menerima peningkatan rizki, kamu itu perlu dibentuk dulu menjadi wadah baru yang lebih besar, yang lebih siap untuk menjaga dan juga menyalurkannya. Ilustrasinya begini, ini tuh ya, seperti ketika kamu itu ingin membangun ulang rumah yang saat ini sedang kamu tinggali. Mungkin pada awalnya, kamu itu nyaman dengan rumah itu, tapi lambat laun, mungkin rumahmu itu makin banyak bagian yang rusak, kemudian semakin tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Nah, sebelum rumah baru itu bisa dibangun, rumah lamamu itu harus dibongkar dulu kan. Dan selama prosesnya itu pasti berantakan, pasti debunya di mana-mana, dan pasti tidak nyaman kalau kamu tinggal di situ. Tapi justru dari proses pembangunan itulah rumah barumu tercipta. Saya ingat ya, dulu waktu saya itu sangat ingin sekali penghasilan saya meningkat. Setiap kali saya sholat, setiap kali saya melakukan ibadah, saya itu selalu berdoa meminta. Bahkan saya sebut spesifik angka yang saya minta berapa, dan kapan saya ingin hal itu terwujud. Transaksional sekali ibadah saya saat itu. Karena dulu saya mengira, kalau saya serius meminta setiap hari, bahkan semakin spesifik saya mendikte Tuhan, hasilnya akan lebih cepat datang. Tapi ternyata yang datang justru kebalikannya. Sampai di titik itu, saya merasa bahwa diri saya seperti sedang dihancurkan secara perlahan. Dan saya mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan diam saja di sini? Bukankah saya sudah berdoa dan juga berikhtiar semaksimal mungkin seperti yang diperintahkannya? Tapi kemudian dari titik runtuh itu, saya mulai melihat sesuatu yang selama ini saya luput. Bahwa saya sudah terlalu sibuk menyelamatkan struktur lama. Sementara Tuhan sedang mengarahkan saya untuk membangun struktur yang baru. Dan untuk itulah memang segala hal yang tidak selaras memang harus ditanggalkan. Nah, di titik itulah saya akhirnya mulai paham bahwa ikhtiar yang sejati bukanlah hanya tentang memperjuangkan apa yang kita mau, tapi bersedia melepaskan dari apa yang sudah tidak lagi selaras. Karena kalau diri kita meminta sesuatu yang lebih tinggi, maka sistem yang ada di dalam diri kita juga harus dinaikkan dulu levelnya. Inilah yang jarang sekali kita sadari, bahwa sebelum rezeki datang secara lahir, kita perlu dimurnikan dulu secara batin. Dan semua ujian yang kita rasakan itu adalah bentuk dari pemurnian energi. Karena kalau masih ada ketakutan yang menggerakkan doa, masih ada ego yang mencoba mendikte semesta, dan masih ada keterikatan pada hasil tertentu, maka rezeki yang datang pun akan mudah lepas. Kenapa? Karena kita belum berhasil menjadi wadah yang stabil untuk menerimanya. Dan itulah alasan mengapa Tuhan mengizinkan diri kita untuk runtuh. Bukan Tuhan ingin menghancurkan kita, tapi karena Tuhan ingin membentuk versi diri kita yang lebih baru, yang mampu menjaga dan juga menyalurkan apa yang kita minta.